lanjut nih, Iya. Pak Arman. Nah, Bali ini kan lagi-lagi tadi yang kita di awal bahwa ada atlet-atlet kita yang luar biasa prestasinya, bahkan Sangat luar sampai biasa. SEA Games, ya, untuk Olimpiade juga kita pernah mengirim dari Bali ya. Kalau karate malah Asian Games ya udah pernah. Asian Games ya. Ah. Nah, kalau kita ke depan ini Pak, bagaimana mau mengembangkan potensi, dibilang dari Bali potensinya sangat luar biasa sebetulnya. Nah, ke depan apa yang ada di dalam pengurus yang baru nih Pak, Ya. gambaran untuk mengembangkan kembali supaya potensi-potensi sangat luar biasa ini tidak dalam tanda kutip menjadi apa, Tersia-siakan. Nah, kadang-kadang pada titik tertentu habis karena tadi terbentur oleh dana, terbentur oleh kesempatan. Gimana Pak Arman kalau pandangan seperti itu? Oke, kalau dari pandangan saya sih, karena kemarin kan saya juga sempat menjadi pengurus kan ya, sempat menjadi pengurus, saya wakil ketua 3. Dan memang ketika masa itu kan kepemimpinannya ketua umum yang kemarin kan sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, makanya bisa sampai menghasilkan emas ini. Tapi memang kemarin ketika kepengurusan kemarin tuh yang saya rasakan semua tuh bersenter kepada ketua umum saja. Jadi semua beban-beban tuh hanya dilimpahkan ke ketua umum. Dalam tanda kutip kita bicara dana tadi itu kan ya, dalam dana itu. Tapi di kepengurusan saya kali ini ya karena saya juga dulu kuliahnya juga di bisnis gitu kan, banyak belajar tentang manajemen. Jadinya pengelolaan manajemen itu kan terutama dalam bidang dana ini kan penting ya. Dan kemudian saya juga nggak mau dibebankan 100% bahwa semua masalah yang ada di Forky Bali ini adalah masalah ketua umum. Jadi memang saya bilang ya udah, kalau memang mau kita sama-sama bertanggung jawab tentang keberhasilan apapun yang berhasil di depan. Kalau enggak ya hanya saya aja nanti yang mengklaim kan gitu kan ya itu. Tapi kan yang saya mau kan kepengurusan ini. Dan makanya ya memang butuh banyak kegiatan ya. Butuh banyak kegiatan. Contohnya sederhana kayak tadi saya udah ini teman-teman bikin penataran wasit juri, setiap orang berbayar. Secara tidak langsung kan ada roda kasnya kita tetap berjalan. Istri, Coki, begitu pulang saya todong langsung. Cok, gini ya, besok bikin coaching klinik. Padahal ini kan maksudnya supaya adik-adik di Bali ini juga tahu siapa sih legenda Bali ini. Cuma tahu nama aja tapi nggak lihat muka kan juga sayang juga. Saya waktu kecil juga melihat legenda-legenda karate itu kan sangat, ketemu mereka aja udah ketakutan banget kan ya. Tiba-tiba bisa bersebelahan foto bareng sama mereka itu kan itu. Tapi Coki berhasil saya tipu. Kalau kan marketing itu adalah bagaimana caranya kita menipu konsumen secara baik-baik, legal dan menyenangkan. Saya tipu si Coki. Cok, bikinin ini ya acara latihan bersama. Ini antusiasnya luar biasa. Kamu yang latih kayak gitu ya. Kamu yang sharing ya, experience-nya kamu yang sharing ya. Tapi nggak gratis loh tak gitu ya. Nggak gratis. Nanti saya soalnya butuh uang nih banyak buat berangkat ke Kejurnas di Sumatera Barat, saya bilang gitu. Siap sensei, apa namanya ini. Wah, antusiasnya sih itu sampai ratusan orang tuh datang tuh ke sana tuh hanya melihat seorang cowok istri. Duit masuk, acara berjalan, jadinya kan hampir semua pihak, khususnya saya sendiri happy. Yang lain saya nggak tahu. Jadi inilah ya upaya-upaya supaya kita Saya juga nggak mau membebankan ke KONI semua segala macam. Pokoknya yuk kita sendiri gimana, mau nggak? Kalau nggak mau ya saya juga nggak mau ngurus, kan selesai udah. Kalau di bawah Forky di Bali ini ada berapa ini sih Pak? Ini 9 kabupaten semua ada atau bagaimana? 9 kabupaten kota ya semua. Tapi bahasanya mungkin bukan di bawah ya, kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama mereka ada di sana. Ya 9 kabupaten kota, 6 perguruan. 6 perguruan. Ya. Kalau pergurawannya banyak. Tapi itu kan mereka tidak punya hak suara, yang bergurau-bergurau itu kan jangan kasih suara. Nanti nggak selesai-selesai nanti. Kemudian kalau bicara kita tentang salah satu biasanya kan salah satu pembentuk jenjang ke pembinaan itu biasanya ada event, ada pertandingan atau apa. Ini kalau ke depan bagaimana Pak Arman? Apakah akan demikian juga supaya menjadi semarak? Ya memang sih kemarin sih saya juga sempat keliling ya, safari ya di Bali, beberapa cabang saya datengin, bukan dalam rangka penggalangan suara, tapi waktu itu saya lebih bertanya kira-kira apa sih PR-nya gitu kan ya. Sebelum kan udah kemarin saya mendapat dukungan 10 suara kan saya juga ingin tahu PR-nya apa. PR-nya dibilang katanya di Bali itu minim kejuaraan.
minim kejuaraan. Jadi ya memang jam terbang anak-anak kita tuh ya kelihatannya hanya bisa didapat oleh orang-orang yang secara finansialnya mampu. Dia nyari kejuaraannya tuh keluar Bali kan. Iya. Padahal kan jadinya Ditanggung sendiri. banyak ditanggung sendiri. Dan padahal kan banyak potensi-potensi yang mungkin secara ekonomi tidak kuat, jadinya tidak tersalurkan. Dan ketika mereka butuh itu, ya semua komponen kan butuh. Sebagai pengurus kita juga butuh event, sebagai pelatih juga butuh event, sebagai wasit juri juga butuh event, sebagai atlet juga butuh event. Kalau nggak jam terbangnya kan hanya stuck di situ saja. Akhirnya kemarin ya memang saya secara nyeleneh, saya tantang balik gitu kan ya, tantang balik. Oke, saya mau bikin liga yang dimana dilibatkan oleh 9 kabupaten kota itu. Iya. Dan dimana itu diadakan setiap bulan, jadinya kemungkinan pelaksanaannya itu 8 atau 9 bulan, 8 sampai atau 9 bulan. Dan ketika di akhir ya berarti semua kabupaten kota itu ketemu dengan semua cabang-cabang atau itu atlet-atlet yang lain. Dan ya itu menjadi, ya tadi gambarannya itu kan adalah bentuk liga. Karena waktu saya dulu sekolah di luar, saya setiap minggu tuh pasti ada perlombaan. Sekolah saya minggu ini ketemu sekolah A, minggu depan ketemu sekolah B, minggu depannya ketemu sekolah C, berikutnya D, A, sampai pokoknya sepanjang 4 bulan itu tuh ya ketemu gitu. Makanya kan tahun 2000 ketika saya masih sekolah di sana, Australia kan memang ranking olimpiadanya kan tinggi. Ya gimana tidak ya, pembibitan atletnya berjalan terus, pertandingan ada. Makanya ini yang saya mau coba. Tapi nanti kan tentu aja saya pasti akan komunikasikan dengan cabang-cabang juga, karena ini kan melibatkan mereka. Mudah-mudahan sih dukungannya juga ada. Dan ini kan jadi ketika saya diberikan tantangan, saya tantang balik gitu. Oke. Ya. Memang ini harus kerja bareng. Iya, nggak bisa. Kerjasama. Paling tidak ide sudah dicetuskan ya. Tentunya ini disambut baik dan memang Harapannya sih disambut baik ya. salah satu cara ya memang harus ada event untuk menambah jam terbang tadi. Betul sekali. Dan apa ya, kepercayaan bisa ada ukurannya, maksudnya dia berlatih itu terukur. Benchmarknya. Iya, terukur. Saya sudah ada di mana. Ya gitu. memang kita olahraga tidak terukur ya paling gampang ya diukurnya ya di pertandingan tersebut. Betul. Paling gampang. Baik. Nah Pak Arman, kalau kita lihat kemarin kan ada atlet kita Coki nih. Cowok istri. Ya, Coki. Bagaimana anak ini kalau dari Forky? Dari Forky Bali, ya anaknya ya fenomenal. Mungkin ya buktinya saya sudah berkarir di karate Bali cukup lama, ya baru yang berhasil bawa medali emas di PON baru dia. Ditambah lagi medali emas SEA Games juga dia. Asian Games ya mohon maaf baru perunggu, tapi kan juga luar biasa loh. Itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Ya dari situ memang akhirnya memberikan challenge ke saya kembali. Kok sayang gitu loh kalau misalnya, berarti kan Bali ini punya potensi gitu loh. Ini anak ini yang tadinya mohon maaf mungkin tidak jelas dari mana semua segala macamnya, berlatih sebenarnya banyak apa namanya coki-coki di Bali. Dia ibaratnya masih kayak batu ya. Ya tinggal kemampuan kami aja nanti memoles dan menghiasi sehingga value-nya berlian. Oke. Nah, baik. Mungkin terakhir nih Pak Arman, supaya coki-coki ini tumbuh buahnya di Bali, akhirnya juga kiprahnya tidak cuma sampai sekedar di provinsi, tetapi juga nasional iya, kemudian juga bahkan ke internasional. Harapan apa yang ingin disampaikan kepada mungkin adik-adik yang sekarang mencintai karateka, kemudian kepada pengurus dan segala semua komunitas yang ada di Forky lah ya, supaya ini loh Bali tidak cuma ada satu coki. 4 tahun ke depan nih akan banyak coki-coki lagi. Apa yang ingin disampaikan Oke. Pak Arman? Ya kalau coki kan memang satu aja ya. Coki itu memang satu aja. Harapan saya sih memang ada yang lebih baik dari dia. Ya makanya saya juga ketika kemarin mau musprof aja saya masih agak bingung gitu loh. Kok peranan-peranan pengurus-pengurus kita di Bali ini kok masih pemikirannya masih di porprov. Kenapa kok parameter kita hanya di porprov aja? Parameter kita itu harusnya adalah level-level dunia itu. Kenapa kok? Ya kita harus punya kemampuan berpikir besar ya. Dan kalau kemarin juga melalui event
latihan bersama dengan Coki itu juga kita mungkin ingat schooling yang peraih medali emas pertama Singapura cabang olahraga renang. Ketika dia juara, dia nunjukin foto dia pernah foto bersama Michael Phelps. Ya, dia pernah foto bersama dengan Michael Phelps, jadinya Itu idolanya dia. idola dan ternyata dikalahin. Harapan saya nih adik-adik ini ya memang punya cita-cita ya bukan hanya seperti Coki, ya harus ngalahin Coki. Harus dikalahkan dan yang pertama kali harus punya mimpi, kemudian punya semangat untuk bangkit dari mimpi itu. Ya kurang lebih itulah. Baik, Pak. Jadi ini terbuka untuk siapapun, kawan-kawan, anak-anak karateka, bahwa ya semua harus punya mimpi. Ada tujuannya ya Pak Arman ya. Dan mimpi itu tidak mustahil bisa dicapai. Pasti bisa dicapai. Yang penting harus bangun. Ada kemauan, kemudian didukung oleh semua stakeholder yang ada di dalam. Ya, kita berharap mudah-mudahan nanti coki-coki yang lain pun akan tumbuh membawa harum nama Bali, PB Porki Bali gitu ya, dan Pengprov. Pengprov ya, Pengprov bebas. Pengprov, dan ini menjadi kebanggaan. Terima kasih Pak Arman Setiawan. Saya yang terima kasih. Pak Arman Joger atas waktunya bersama Kompas TV. Nanti saya akan berbincang bersama Coki yang kita sampaikan tadi, yang menjadi kebanggaan kita dan kita ingin tahu menggali apa yang ada pada Coki. Mudah-mudahan nanti dia berkenan untuk berbagi sharing ilmu mungkin dan pengalaman-pengalaman dia bagaimana merangkak dari awal sampai akhirnya bisa membuktikan bahwa memang medali emas ini kemarin di SEA Games di Vietnam akhirnya mempersembahkan untuk negara Indonesia. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini. Matur suwun Pak.